Halo jemaat GKI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali dalam Sapaan Gembala kali ini. Bersama saya, Pendeta Kuku Aji Irianda dari GKI Pamitran Cirebon. Izinkan saya membaca satu bagian firman Tuhan untuk mengawali Sapaan Gembala kali ini yang terambil dari Markus 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu pekerjaan di dunia ini yang paling membosankan dan menjemukan. Tidak lain dan tidak bukan, ya, menunggu. Ya. Karena dengan menunggu kita sesungguhnya seolah-olah sedang membuang-buang waktu. Ya, padahal kita tahu waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, time is money. Tetapi yang menarik, menunggu itu tidak selalu negatif. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia, menunggu itu diwakilkan dengan dua kata, ya. Menunggu bisa memakai dua kata. Kata yang pertama adalah menunggu itu sendiri. Nah, kata ini biasanya digunakan untuk menunggu sesuatu yang biasa aja dalam kehidupan kita. Misalkan apa? Menunggu beca, menunggu angkot, atau menunggu kereta yang sedang lewat ketika kita sedang ada di depan lintasan rel kereta api dan lain sebagainya, ya. Nah, kata yang kedua untuk menunggu itu ada satu, ya, yaitu apa? Menanti. Nah, apa bedanya? Yaitu dari rasa kata. Menanti itu ditujukan kepada menunggu tetapi sesuatu yang lebih berharga, ya. Iwan Fals misalkan pernah menulis syair, ya, "Ku menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini." Ya. Jadi menunggu itu bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan ternyata. Jika kita tahu bahwa sesuatu yang kita tunggu itu adalah sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu pemazmur tepat ketika menggunakan kata menanti ketika ia bicara sedang menunggu Tuhan. Mazmur 130:5 katakan, "Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya." Mazmur 33:20 katakan, "Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita." Nah, jadi menunggu memang satu sisi pekerjaan yang paling membosankan. Tapi, kalau kita tahu bahwa kita sedang menunggu sesuatu yang luar biasa berharga dalam kehidupan kita, ternyata kita bisa menanti dengan segenap hati. Nah, dalam kisah yang diceritakan oleh Markus, dalam masa penantian kedatangan Mesias, seorang pribadi yang berharga, Yohanes Pembaptis hadir untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dan ketika ia menantikan pribadi yang berharga yaitu Mesias itu, ia berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, hei, luruskanlah jalan baginya." Nah, artinya dalam dia menantikan pribadi Mesias itu, Yohanes tidak diam saja. Dia do something, dia berbuat yang terbaik untuk mempersiapkannya. Bahkan ia rela tinggal di padang gurun dan makanannya adalah madu dan belalang hutan, begitu ya. Demi apa? Demi mengosongkan dirinya, begitu ya. Menyambut kedatangan Mesias. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian pun kita sesungguhnya. Misalkan, seseorang yang ingin menikah dalam masa penantiannya menuju hari H, dia pasti akan sibuk luar biasa karena mempersiapkan gitu ya hari bahagianya yang sangat berharga. Satu hari, hanya sehari sekali seumur hidup. Dia akan berusaha untuk membuatnya sebaik mungkin, begitu ya. Contoh lagi, seorang pelajar atau mahasiswa yang ingin masa depannya itu baik, begitu ya. Dia pasti akan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ia ingin menggapai masa depan yang baik, yang berharga, ya. Seorang pekerja atau pengusaha atau pebisnis, dia akan bekerja sebaik mungkin untuk apa? Mempersiapkan masa depan atau masa pensiun yang bisa ia nikmati kelak nanti bersama dengan keluarganya. Seorang pebisnis, seorang pekerja yang ingin masa pensiunnya tidak menderita, dia akan menantikan itu dengan tidak mudah menyerah. Ya, dia akan mau susah, mau resesi, mau pandemi sekalipun, ya, dia akan terus berusaha, dia akan terus berinovasi, dia akan terus berkreasi, dia akan terus berkarya. Ya, jadi orang yang mengerti bahwa ada sesuatu yang berharga di depan, ya, dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya, sekeras-kerasnya untuk mewujudkannya.
Nah, lalu pertanyaan kemudian adalah bagaimana kalau misalkan kita menantikan di depan tetapi sesuatu yang di depan itu ternyata bukan sesuatu yang kita harapkan sesuai dengan rencana. Saudara, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Nah, dengan Paskah itu sesungguhnya kita sedang diingatkan untuk selain merayakan kebangkitan juga penderitaan Kristus. Nah, ada satu momen menjelang Paskah yang sangat menarik untuk kembali dikenang dan diceritakan, yaitu apa? Yaitu doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Di taman itu Tuhan Yesus sesungguhnya juga sudah melihat tuh masa depan dia. Tetapi ternyata masa depan yang dia nanti-nantikan itu bukan masa depan yang enak untuk dilewati. Tetapi masa depan yang penuh dengan penderitaan. Masa depan yang sangat-sangat pahit. Untuk itu ketika dia melihat Via Dolorosa atau jalan penderitaan membentang jelas di hadapannya, makanya dia berdoa, "Ya Bapa, seandainya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku." Secara manusia memang Yesus sesungguhnya berat untuk mengalami semua jalan penderitaan itu. Yesus juga secara manusia mengalami ketakutan, kegentaran. Bahkan saking takutnya sampai-sampai dalam Lukas diceritakan bahwa keringatnya itu menetes seperti tetes-tetes darah dalam Lukas 22 ayat 44. Tetapi toh, meskipun masa depannya ia lihat begitu pahit, doanya tidak berhenti di situ. Tetapi ia berkata, "Bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup memang tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan baik adanya. Kehendak Allah bisa jadi tidak selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak kita gitu ya. Kalau kehendak Allah itu menyenangkan, tentu kita happy menjalaninya. Tetapi bagaimana kemudian kalau kehendak Allah itu justru pahit dan menyakitkan seperti yang Tuhan Yesus alami? Tetapi pahit atau manis kehendak Allah, yang pasti Paskah sesungguhnya sedang ingin menginspirasikan satu hal kepada kita, bahwa apapun prosesnya, betapapun itu tidak sesuai dengan harapan kita, kita sesungguhnya diajak untuk tetap mengimani bahwa di depan sana Tuhan pasti menyediakan rencana yang baik untuk kita. Sama seperti Yesus yang harus menderita terlebih dahulu demi keselamatan kita umat manusia. Dan demikian, jika kita tahu bahwa Tuhan menyediakan rencana yang baik, maka mari kita menanti dengan penuh pengharapan. Kita tahu bahwa situasi resesi, situasi pandemi ini mungkin masih lama berlalu ya. Tetapi di dalam masa penantian itu, mari kita menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri dengan baik, memberi yang terbaik, tetap terus bekerja dengan sebaik-baiknya, sekeras-kerasnya. Kenapa? Karena kita mengimani bahwa di depan sana Tuhan pasti menyediakan juga masa depan yang baik untuk kita. Saudara, selalu menantikan dengan penuh pengharapan rencana yang Tuhan berikan. Percayalah, semua akan baik seturut dengan rencananya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang boleh menyapa kami semua. Biarlah kami di tengah-tengah masa yang masih kami jalani sulit ini, kami tetap terus boleh percaya di depan sana Tuhan menyediakan masa depan yang baik adanya. Untuk itu kami tetap terus punya pengharapan, kami menantikan dengan penuh iman, sambil terus tetap percaya, sambil terus kami tetap bekerja dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sapaan firman. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian sapaan gembala kali ini. Tuhan memberkati saudara dan keluarga selalu. Sampai jumpa.